Beli GPU baru tapi dipasang di PC yang speknya lumayan tua, bottleneck apa enggak ya? Harga GPU yang semakin gila akan membuat banyak orang kalau mau upgrade pikir-pikir dulu. Mendingan upgrade GPU doang atau sekalian yang lainnya. Soalnya takutnya nih udah telanjur beli GPU yang harganya mahal, ternyata PC-nya kurang kenceng. Dan memang harga ini bikin saya jadi teringat masa lalu ya. Jadi inget zaman dulu pertama kali kerja dan udah bisa beli PC sendiri. Waktu itu yang selalu jadi inceran saya adalah GPU kalau GeForce ya dari Nvidia itu yang seri 60. GeForce 7600, 8600, 9600 sampai masuk seri GTX dan RTX pun saya cari yang seri 60. Nah, di awal dulu under 2 juta itu udah bisa dapat, bre. Lama-lama harganya naik jadi 3 juta, 4 juta sampai sekarang RTX 5060 harganya udah di kisaran 6 jutaan aja. Jadi akhirnya kalau dana mepet mau upgrade, ya itu tadi, mendingan GPU langsung atau yang lainnya juga ikutan di-upgrade. Kalau duitnya banyak bisa sekalian upgrade motherboard dan pastikan udah PCI Express 5. Seperti Asus TUF Gaming X870 Plus Wi-Fi, didesain untuk menjinakkan CPU Ryzen kelas atas dan dukungan RAM DDR5 hingga 8000 plus MTS. PCI Express Gen 5 untuk grafik dan storage, USB 4 40 GB per second serta networking super cepat dengan Wi-Fi 7. Yang terbiasa pakai front panel, kita dikasih USB-C 20 GB per second yang mensupport power delivery 3.0 untuk quick charging hingga 30 watt. Bisa ngecas di depan, bre. Yang pengen langsung check out, cek aja linknya ada di bawah. Beli GPU sebenarnya nggak boleh asal beli karena yang namanya bottleneck itu beneran ada. CPU bottleneck, kita udah beli GPU yang kenceng tapi kalau CPU-nya kurang kenceng akhirnya saat dipakai main game performance GPU-nya nggak bisa maksimal. Ketahan, mungkin hanya bisa jalan 70% atau 60% bahkan ya. Nah kalau udah seperti itu ya mendingan beli GPU kelas bawahnya aja. Selain CPU bottleneck ada lagi yang namanya PCI Express bottleneck. Jadi PCI Express ini adalah slot panjang di motherboard tempat kita masang GPU. Nah sekarang ini PCI Express sudah sampai di generasi kelima. Satu slot panjang ini punya 16 lane. Jadi akhirnya dinamakan PCI Express 5 x 16. Bandwidth totalnya secara teori mencapai 64 GB per second. GPU generasi terbaru seperti RTX 50 series udah menggunakan PCI Express Gen 5, tapi tidak semuanya menggunakan full 16 lane. RTX 5060 ini contohnya cuma pakai 8 lane aja, yang berarti bandwidthnya secara teori hanya separuh, sekitar 32 GB per second. Ingat, ini angka maksimum teoritis. Aktualnya tidak selalu bisa mencapai angka itu. Nah, untuk bisa memanfaatkan bandwidth ini secara penuh, artinya bisa memanfaatkan kemampuan GPU-nya secara maksimal, idealnya slot PCI Express yang ada di motherboard sesuai dengan yang ada di GPU. Jadi kalau GPU-nya Gen 5, ya idealnya motherboardnya juga Gen 5. Soalnya kalau pakai Gen yang lama, semisal Gen 4, berarti bandwidthnya akan kepotong setengah. RTX 5060 menggunakan Gen 5 tapi 8 lane, berarti total bandwidthnya hanya 32 GB per second. Kalau dia jalan di Gen 4 berarti kepangkas jadi 16 GB per second. Nah, tinggal apakah tadi dari harusnya 32 kepangkas jadi 16, apakah berarti performance-nya juga akan turun 50%? Hari ini akan saya praktekin, tesnya singkat aja, hanya untuk sekedar ngelihat ada beneran penurunan performance atau enggak, dan semisal ada seberapa banyak. Tujuannya biar kamu di rumah yang masih pakai PC lama Gen 4, apakah worth it untuk upgrade ke 5060 yang udah Gen 5 atau upgrade-nya ke Gen 4 aja yang berarti generasi kemarin. Di sini saya tes Asus Dual RTX 5060 8 GB ini di dua sistem yang berbeda. Pertama dengan CPU Ryzen 7 7800X 3D yang udah pasti pakai PCI Express Gen 5, dan satu lagi di CPU Core i5 11400 dengan motherboard yang masih PCI Express Gen 4. Kita mulai dari bandwidth test. Di sistem dengan PCI Express Gen 5, terlihat bandwidth maksimum dari RTX 5060 ada di kisaran 28 GB per second. Tadi udah disebutin, secara teori maksimum bandwidthnya 32 GB, jadi udah sesuai. Berarti seharusnya kalau di Gen 4 bandwidthnya turun setengahnya, bre. Dan hasilnya benar sekali. Saat dijalankan di sistem dengan PCI Express Gen 4, bandwidthnya naik turun di 14 GB per second. Persis setengahnya. Sekarang gaming test. Di sini nggak banyak game yang saya ujikan karena memang cuma penasaran
aja hasilnya gimana. Dan semuanya saya lakukan di resolusi 1440p untuk meminimalisir CPU bottleneck. Clair Obscure Expedition 33, perbedaan FPS antara kedua sistem tidak terlalu jauh. Average FPS hanya turun sekitar 6% saat menggunakan Core i5 11400 dengan PCI Express Gen 4. Tapi di Cyberpunk perbedaannya menjadi lebih besar. FPS-nya turun sekitar 20% saat dijalankan di sistem tua dengan PCI Express Gen 4. Hal yang sama terjadi pada Forza Horizon 5 untuk mewakili game racing, di mana perbedaan FPS-nya kurang lebih sekitar 22%. Dan terakhir mewakili kompetitif game, saya tes di Mecha Break dan kondisinya juga terlihat kurang lebih sama. Selisih average FPS-nya kurang lebih 20% juga. Tapi apakah benar semua ini hanya efek dari perbedaan slot PCI Express? Soalnya kan CPU dan RAM-nya juga beda. Iya, tentu saja semuanya akan berperan, tapi seberapa jauh kita coba lihat aja perbandingannya. Ini adalah Cyberpunk saat dijalankan di Ryzen 7 7800X 3D. Terlihat dari awal sampai akhir load GPU-nya full terus. Artinya RTX 5060 bisa bekerja maksimal di sini tanpa ada hambatan sama sekali dari CPU. Nggak ada bottleneck ceritanya. Sedangkan yang satu ini adalah RTX 5060 dijalankan di Core i5 11400 dengan PCI Express Gen 4. Di sini terlihat GPU-nya juga bisa bekerja maksimal, tapi FPS-nya memang terlihat lebih rendah dari awal. Dan hal ini adalah hal yang wajar, mengingat GPU-nya bisa sama-sama jalan 100%, tapi di PCI Express Gen 4 bandwidth-nya terpangkas 50%. Dan hal ini adalah wajar, mengingat tadi sama-sama jalan 100%, di PCI Express Gen 4 bandwidth GPU-nya terpangkas 50%. Dan di sini terlihat CPU-nya tidak terlalu menjadi hambatan, tapi FPS-nya masih tetap lebih rendah. Itu dia tadi RTX 5060 yang kalau jalan di Gen 4 ternyata performance-nya dari tes singkat ini tadi udah kepotong sekitar 20-25%. Beda game tentu saja akan beda responsnya. Mungkin ada game yang penurunannya nggak terlalu terasa atau mungkin ada juga yang lebih dari 25%. Artinya kalau kamu pakai PC yang masih jadul, pakai Gen 4, apalagi kayak tadi CPU-nya cuma Core i5 gitu ya. Kalau bisa nemu GPU bawahnya RTX 5060, mungkin 4060 gitu ya, yang harganya murah, nggak ada salahnya upgrade-nya ke sana aja. Nggak usah beli yang ini. Asalkan beneran bisa dapat harga yang murah. Misalkan RTX 4060, ya kamu cari yang harganya at least 25% lebih murah dibandingin RTX 5060. Asus Dual RTX 5060 ini sekarang harganya 5,8 jutaan. Jadi kalau kamu bisa dapat RTX 4060 dengan harga 4,5 jutaan atau lebih murah, beli 4060 aja. Performance-nya bakal kurang lebih sama, tapi bisa hemat uang 1,5 jutaan. Tapi kalau harga 4060-nya mahal, mepet 5 juta atau mungkin lebih, ya udah sekalian aja 5060. Ah bang, tapi kan 8 GB, jangan beli 8 GB. Ya udah butuhnya berapa? 16 GB. Ya udah beli 5060 Ti atau 32 GB. Beli langsung RTX 5090. Nggak ada yang larang, bre. Tapi ingat, beda tipe GPU, scaling PCI Express Gen 4 ke Gen 5-nya juga akan berbeda. Jadi kalau yang ini tadi kepangkas 25%, yang lain belum tentu sama. Sekarang tinggal beli. Pilih yang mana?